Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Taklim Masjid Asy-Syakirin beserta jajarannya Ibunda semua. Saya bicara di sana. Ini udah acara yang terakhir dari pagi. Tadi saya melantik Panwas pula di hotel dekat Panwas Kecamatan Payung Sekaki. Sebagai tukang sumpah, bukan melantik, tukang sumpah. Jadi saya tugasnya menyumpah orang. Pakai Quran kan bahwa itu kalau gua itu salah satu tugasnya di samping menikahkan orang juga memberikan sumpah. Jadi udah banyak orang kami sumpah dengan Al-Quran. Terakhir di sini ya makanya wajar lah yang tersebut asyakirin lagi ya. Masjid Al-Husna, Masya Allah. Dan juga hadir dari mana Ustaz? Yayasan Baitul Mal nanti setelah ini kepada ibunda semua. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang berinfak, yang membawa rezekinya bisa nanti koordinasi ya dengan Baitul Mal. Baik ibunda semua, kajian kita singkat hari ini karena ada juga acara nanti. Kemarin khusus kajian kita itu tentang fikih ibadah. Kita review kembali tentang syarat-syarat sebelum sholat. Ingat Bu, syarat-syarat sebelum sholat. Masih ingat? Lupa. Coba yang pertama apa kemarin? Kan sebelum sholat tuh kita siapkan dulu. Tidak mungkin kita langsung masuk sholat. Jadi syarat-syarat itu kemarin ada 5. Yang pertama suci. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat masuk waktu. Karena suci dibagi 2. Yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Jadi 5 semuanya. Coba ulang lagi. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu. Jadi kalau tidak cukup yang 5 ini percuma kita sholat. Masuk pembahasan pertama. Apa syarat-syaratnya pertama tadi? Suci dari hadas. Itu yang pertama. At-tahara anil hadasin. Suci dari hadas. Saya tanya Ibu, hadas itu apa Bu? Kotoran. Berarti kalau Ibu bawa kotoran, bawa sholat tak sah sholatnya. Kotoran itu lebih kepada najis. Kalau hadas itu apa? Menyangkut badan kita. Jadi badan kita ini harus suci dari hadas. Jadi hadas ini terbagi berapa? 2. Yang pertama hadas, jangan besar, kecil dulu. Yang pertama hadas kecil, saghir. Yang kedua hadas besar. Jadi sebelum sholat itu syarat yang pertama harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Baru kita disebut dengan taharah, suci. Jadi makna taharah itu an-nazafah minad danas. Suci kita dari hadas. Kemudian secara syariat raf'ul man'il mutarattaba 'ala al-hadath. Yang dimaksud dengan taharah itu adalah kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti hadas terbagi berapa tadi? 2.
harus dua-duanya suci baru kita bisa sholat. Kalau enggak sah sholat kita. Masuk poin yang pertama, hadas kecil. Gimana cara mensucikan hadas kecil? Ada yang paham apa hadas kecil? Abu? Apa yang dimaksud dengan hadas shaghir, hadas kecil? Contohnya, orang yang berhadas kecil itu apa? Buang angin. Buang angin. Terus hadas kecil itu gampang saja jawabnya. Orang yang tidak berwudu. Itu. Setiap orang yang tidak berwudu itu namanya hadas kecil. Paham, Bu? Setiap orang yang tidak berwudu itu namanya hadas kecil. Maka satu-satunya cara menghilangkan hadas kecil itu dengan apa? Berwudu atau tayamum kalau nggak ada air. Jadi itu saja. Ustaz, saya berhadas mau sholat. Ibu hadas apa? Hadas kecil. Caranya apa tadi? Berwudu. Wudu ini yang penting ibu pahami. Apa itu wudu? Setiap niat kita untuk menghilangkan hadas kecil dengan membasuh disebut dengan wudu. Maka wudu disebut isti'malul ma' fil adwin makhsusatin, membasuhkan air kepada anggota makhsusah tertentu bin niyah, dengan niat. Itu saja, itu yang dimaksud dengan wudu tadi, membasuhkan air pada anggota tertentu dengan niat. Saya rasa ibu semuanya paham wudu kan? Ibu udah berwudu tadi? Ibu udah berwudu? Berarti ibu sudah tidak berhadas. Terus wudu tadi gimana caranya? Saya rasa tidak ada yang tidak paham cara berwudu. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala. Kalau ada telinga, basuh telinga. Terus basuh kaki. Tapi ingat enggak ibu, dalam wudu itu yang wajib kita ketahui ada 4 hal. Berapa? 4 macam dalam berwudu. Kalau ibu tidak dapat yang 4 macam ini, dipertanyakan wudunya tadi. Apa yang pertama? Syarat wudu. Apa yang pertama, Bu? Syarat wudu. Kok ada syarat wudu? Ada, setiap amal itu pasti ada syarat. Salat tadi ada syaratnya enggak? Ada apa syarat salat? Suci. Terus dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu. Itu namanya umum syarat salat. Kalau syarat itu apa pula, Ustaz? Apa beda syarat dengan rukun? Syarat kalau rukun, kalau tinggal batal. Syarat kalau tinggal nak yosan. Jadi dalam wujud tadi harus ada 4 tadi. Syarat, rukun, sunnah yang membatal. Terus apa itu? Jadi untuk ibu tadi ada ompet di situ. Syarat, rukun, sunnah yang membatalkan. Syarat apa yang maksud dengan syarat? Apa beda syarat dengan rukun, Bu? Syarat di luar, rukun di dalam. Itu pemahaman logikanya supaya mudah ibu tangkap. Syarat di luar, rukun di dalam. Cino syarat tadi sebelum sholat, di luar sholat. Nutup aurat itu kapan kita nutup aurat? Sebelum sholat. Suci itu kapan kita suci? Sebelum sholat. Ngadap kiblat itu kapan kita ngadap kiblat? Sebelum sholat. Masuk waktu itu kapan kita masuk waktu? Sebelum. Itu syarat namanya itu. Kalau rukun di dalam anggota tubuh, kalau ibarat badan, tangan, kaki, kepala itu apa namanya itu? Rukun.
dua-duanya tinggal, tidak sah. Oh, rukun sholat itu sudah mantap. Allahu Akbar. Mantap sholat itu tadi. Rupanya kain sarungnya bolong. Nampak mau konai syarat. Sah nggak salatnya? Nah, udah paham belum? Ansuan-ansuan ngaji supaya lebih paham. Kadang-kadang umur-umur aku tuh payah maksudnya ya. Sikit-sikit aja supaya paham itu nanti. Mana kaji tadi? Wudu. Ingat ya, yang kita kaji sekarang wudu. Dalam wudu itu ada berapa hal yang harus diketahui? Nah, yang pertama, rukun, sunat yang batalkan. Syarat sebelum wudu. Rukun di dalam wudu, basuh tangan, basuh muka, itu apa namanya tuh? Rukun. Sunat, apa yang dimaksud dengan sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan wudu tetap sah. Contoh, cuci telinga. Cuci telinga masuk rukun wudu atau enggak? Sunat. Berarti kalau ibu itu tinggal cuci telinga, sah nggak wudunya? Sah. Lain berarti pahamnya bu. Yang batal apa yang dimaksud dengan membatalkan? Setelah wudu nanti ada yang membatalkan. Contoh ibu tadi kentut. Itu apa namanya itu? Batal wudu kita. Jadi pahami lagi ibu yang 4 tadi. Syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu yang membatalkan wudu. Kita mulai poin pertama. Berapa syarat wudu bu? Bu wudu tadi kan? Berapa syaratnya? Ayo. Apa syarat wudu? Ini sebelum wudu ini tentu ada syarat-syarat yang kita penuhi. Ada berapa? 4. Berapa syarat wudu? 4. Yang pertama, ma'ul mutlak. Berwudu harus dengan air mutlak. Air mutlak, bukan air suci. Karena air mutlak itu banyak yang air yang tidak mutlak itu banyak yang suci. Contoh air mutlak itu apa? Itu air tidak mutlak. Air mutlak itu apa maksudnya bahasa kita ini? Air yang tidak dikaitkan dengan apapun, itu namanya air mutlak. Ini yang dipakai untuk wudu baru sah. Tapi kalau air itu berkait, contoh air mutlak, ibu masukkan teh, namanya air teh, sah tak untuk wudu? Suci atau enggak? Tapi tidak sah untuk berwudu. Suci lagi mensucikan. Nah, itu yang dimaksud dengan air mutlak. Suci lagi mensucikan. Yang mana air mutlak itu Ustaz? Gampang aja mengetahuinya. Para ulama mengatakan air mutlak adalah yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Itu air mutlak semuanya. Asal turun dari langit, terbit dari bumi. Yang turun dari langit apa contohnya? Hujan. Sah tak untuk wudu? Sah. Yang turun dari bumi apa contohnya? Sungai, sumur, air mata air, air laut, air danau. Ibu main ke pantai Padang, wudu dengan air laut, sah atau tidak? Sah. Karena itu air mutlak meskipun asin. Paham bu? Tapi kalau air berkait apa contohnya? Air tadi diciptakan Allah masuk ke kelapa, namanya air kelapa. Suci atau tidak? Sah tak untuk wudu? Nah, paham bu? Air dikasih kopi, namanya sah tak untuk wudu? Tidak sah. Nanti bodoh wudu ini kan yang kopi, tidak sah wudunya. Itu syarat pertama. Itu syarat yang pertama.
Dan berapa syaratnya tadi? Oke. Yang kedua, apa yang kedua yang termasuk syarat-syarat, kita persingkat supaya lebih paham. Karena jawabannya panjang sebetulnya. Pembagian air itu banyak-banyak, nanti tambah bingung gitu. Intinya sekarang yang kita kaji adalah air mutlak, bukan air yang lain. Jadi air mutlak itu bukan bercampur dengan air lain dan tidak najis. Itu inti air mutlak tadi. Wasaniha, yang kedua, jara ma'in ala adwil wudu. Itu yang kedua. Jadi syarat wudu yang pertama apa tadi? Airnya mutlak. Yang kedua, jara mengalir air pada basuhan wudu. Jadi air itu mengalir, bukan dipindahkan. Ibu tuh ambilnya untuk ambilnya air. Sah namanya. Yang ambil air tadi giko-giko aja. Nah, itu namanya ngusap, tidak sah. Sementara usap dalam anggota tubuh cuma kepala. Jadi muka wajib mengalir. Paham mengalir tubuh? Memang air itu mengalir. Tangan air itu mengalir. Kaki air itu mengalir. Jadi lalu air tadi bukan dipindahkan. Paham kok? Nah, kita pelan-pelan aja. Yang pertama tadi wajib air mutlak. Yang kedua harus mengalir. Yang ketiga, alla yakuna alaihi mutaghayyirul ma' lil 'atwin. Air wudu tadi tidak boleh berubah oleh basuhannya. Apa pula tuh Ustaz? Ibu tuh bodanya tobal. Paham? Ikonya merah. Bibirnya merah. Kalau seandainya dibasuhkan air itu tidak berubah warnanya. Tidak sah. Jadi jangan ada di anggota itu sesuatu yang berubah warna. Makanya dibersihkan dulu baru ibu ambil wudu. Iko minyak di sini dah banyak. Artinya kan berbeda. Beda ibu itu 10 lapis. Contoh, lapisan pertama apa biasanya tuh? Skincare. Lapisan kedua pelembab. Lapisan ketiga beda. Lapisan keempat pengering. Ada pengering. Lapisan kelima apa namanya? Apa namanya? Iya. Ada ini ya. Lapisan keenam penuh, penuh muka tadi. Tiba-tiba ibu itu ambil air langsung cuci muka, tidak dibersihkan dulu, maka dipertanyakan wudu. Jadi air itu mesti basuhan air yang ke wudu tadi tidak berubah. Paham ibu tuh? Atau contoh lumpur, tangan berlumpur, tangan bertinta, atau tangan penuh dengan biasa masak-masak segala macam, bersihkan dulu. Jadi tugas kita sebelum berwudu itu bersihkan anggota wudu yang bisa merubah air. Tak boleh air tadi berubah. Berapa tuh? 3. Ini berapa tadi? Ompet. Kau belum wudu lagi bu, persiapan kau. Yang pertama siapkan dulu air mutlak. Udah ada siap air mutlaknya. Maka hati-hati ibu berwudu di bak kecil kamar mandi. Kan air itu kadang bercampur dengan air wudu, hati-hati. Jelas bak kamar mandi itu kecil. Mandi di situ. Kadang anak mandi masuk sabun. Kadang kita wudu kadang mandi wajib, sisa mandi wajib masuk. Nanti takut mustakmal dia tidak mutlak lagi. Tidak mutlak lagi kecuali air mengalir. Atau lebih dari 2 kula dalam bahasa Arab. 2 kula itu sekitar 300 liter. Ibu beli minyak, kalau seliter 300 itu. Atau udah lebih 2 kula tidak apa-apa. Masuk pun air ke dalam tetap sah. Jadi ajak di rumah itu buat
bak besar tubuhnya, mandi wajib langsung dalam keadaan sah. Tak ada mustamalnya. Bisa dilakukan untuk minta inovasi sama apa perubahan. Tidak ada itu maksudnya. Pokoknya hati menjaga air tadi. Jangan sampai bercampur. Paham, Bu? Nah, ada yang bingung nampaknya, Pak. Masih ada yang bingung? Pokok sebelum ibu mengambil wudhu, siapkan dulu syarat-syarat wudhu. Pertama, air mutlak. Yang kedua, tidak airnya harus mengalir ke anggota tubuh. Yang ketiga, tidak boleh ada air berubah warna oleh sesuatu yang ada di tubuh kita. Yang keempat, alla yakuna adal adwi haid, bahwa tidak ada penghalang antara basuhan wudhu dengan anggota. Apa contohnya, Ustaz? Cincin. Nah, bisa gue kalau bentar kan masuk air. Nah, itulah. Cincin itu Ustaz sejak kami tunangan sampai kini tidak pernah ganti. Nah, kan kuat dia sampai kecil. Nah, tengok dulu. Atau kutek. Nah, apa, Bu? Kutek namanya itu. Cat kuku. Anaknya menikah, ibunya bercat kukunya. Ada itu. Yang pesta anaknya, yang pecat kukunya omaknya. Ini itulah orang-orang tua dulu hebatnya itu, Bu. Kenapa orang-orang tua dulu dibuatnya malam inai? Karena inai tidak menghalangi air masuk ke kuku. Karena inai itu meresap. Ini tadi malam sama dengan henna. Kecuali mencat rambut, hati-hati mandi wajib. Ada tak rambut dicat? Ada. Kalau henna sama dengan inainya. Iya, Bu. Saya nggak ngerti juga. Pokoknya ini aja. Asal ada penghalang antara air dengan anggota basuhan, maka wudhu tidak sah. Berarti kurang syaratnya. Atau plaster, atau cat, atau lem, banyaklah macam-macam. Ketika dia menghalang antara air dengan basuhan tadi, maka wudhu ketika itu tidak sah. Kathura, contohnya di sini disebutkan lilin, wasyam'ain, minyak yang sudah mengental karena masuk air ke dalam. Contoh lagi, ainin hir wahina, dan juga noda-noda tinta yang tidak bisa dibasuh, maka dihilangkan semua penghalang tadi. Tapi kan rambutnya Ustaz, oke, untuk nggak perlu basuh rambut. Tapi kalau mandi wajib, ini masalahnya. Jadi mesti penghalang tadi atau tato. Ada ibu-ibu yang bertato ke kawan itu. Ada tatonya. Kan bisa menghalang itu tatonya. Ya. Ngerti, Bu? Paham? Apa kayak apa, Bu? Sambung bulu mata. Aku nak paham sama itu. Sambung bulu mata, sambung bulu hidung, sambung bulu. Yang merubah sesuatu yang diciptakan Allah, contohnya dibuang nih, ganti dengan Itu masalah berarti tidak masuk air. Bisa untuk tidak sah. Itu bahaya itu. Ini jadi cantik kita tuh bersama-sama itu. Menurut saya tak juga. Ini yang persoalan. Karena bagaimanapun di wudhu itu seluruh anggota wajah tadi wajib basah. Tidak boleh satu pun tidak basah. Nanti masuk di rukun wudhu. Ya, di rukun wudhu kan wajah itu dibasuh. Kapan batasnya? Batas akhir rambut sampai batas akhir dagu. Kemudian batas dua butik telinga wajib basah. Termasuk bulu-bulu di dalamnya, termasuk kalau ada jenggot di dalamnya wajib basah. Ke dalamnya itu wajib basah. Termasuk
syafam, termasuk bibir luar. Apa bu? Bibir yang sebelah luar itu tauban di sisipan dulu. Kan supaya takut hilang kan? Nggak sah itu. Karena alasan. Karena takut bibir tadi hilang oleh air. Jadi kalau ada nanti mau berias segala macam untuk dulu. Udah selesai buku untuk baru mau pakai make up, mau pakai gincu tiba-tiba dan pas mau sholat apa tahu tuh ulang balik ulang lagi gitu. Ini fikih ini persoalannya, jadi harus hati-hati betul kita ya. Cuma 4 ini, nggak banyak, cuma 4. Oke, syarat wudu apa tadi? Air mutlak, mengalir, tidak ada yang merubah air. Yang keempat, tidak ada penghalang antara air. Sah wudunya seperti itu. Berarti syarat sudah lengkap. Masuk yang kedua rukun. Rukun itu hafal semuanya. Berapa rukun untuk bu? Ayo. Apa buah rukun dulu? Lupa. Berapa rukun tuh? Oke, yang pertama apa? Kedua? Semuka. 3? Setangan. 4? Menyapu kepala. 5? 5 kaki. 6? Udah selesai kan dia? Hafal itu. Cuman niatnya gimana Ustaz? Gimana niatnya dulu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ada lillahi ta'ala. Sebelah sini gimana niat wudu? Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ustaz, saya kapan nafas nggak usah dibaca, cukup bismillah. Apa bismillahirrahmanirrahim. Niat itu mana letaknya? Di hati. Apa dalam hati kita? Sengaja aku ambil untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat. Cuman di fikih ini, di kitab ini, di mazhab ini, dia menyebutkan niat wudu muqtan bisyai, harus beriringan dengan basuhan wajah. Itu di sini. Kalau ada pendapat ulama yang lain nanti ibu dengar, mungkin sumbernya lain. Tapi jamhur ulama Syafi'i mengatakan niat wudu mesti beriringan dengan basuhan pertama wajah kita, bukan sebelum, bukan sesudah. Paham bu? Ini kajian saya bawa menurut kitab ini. Karena fikih ini banyak pendapat. Ustaz kemarin begini, apa kitabnya tanya? Apa kitab Ustaz? Kalau kitab saya ya Al-Muqtaribin, Fathul Mu'in, Qalbi wa Umairah, Fathul Qarib, Mata Takrib, semua kitab-kitab sampai Al-Um itu menyebut qasdus syai'in muqtarinan bi fi'alihi. Nawaiti itu harus beriringan dengan perbuatan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan niat salat antara alif dengan doa Allahu Akbar. Bukan dilatih, niat itu sontak pas di dalam hati. Maka jangan ada penyakit was-was. Orang was-was itu apa contohnya? Allah, hilang pula nilai takbirnya, terlalu panjang. Niat itu kan lintasan hati. Sengaja aku salat fardu zuhur, sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Jangan dilafazkan Allah dalam hati. Sengaja aku salat maghrib, itu panjang kali takbir itu. Allah kan dalam niat itu cuma 3 qasad ta'arad ta'in. Iya. Ada juga pendapat seperti itu, tapi kitab ini mengatakan harus beriringan antara takbir dengan niat. Karena yang dimaksud dengan salat,
sholat, apa yang dimaksud dengan sholat? Dimulai dengan takbir, ditutup dengan sah, bukan dimulai dengan niat. Dimulai dengan tak. Jadi rukun sholat itu ada 3 yang beriringan. Niat, takbir, berdiri. 3 ini beriringan, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Takbir, berdiri, niat. Maka wudu kapan jatuh niatnya Ustaz? Pas ketika air sampai di anggota tubuh. Kalau niat wudu kan gampang. Nah, pas air sampai di muka, niat kita di situ. Terus lafaz yang tadi namanya lafaz niat, mengajarkan hati. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'an rafina. Itu tidak wajib. Tidak wajib dibaca. Bismillah saja cukup. Ya, ini jangan-jangan orang mau jamaah. Awak baru wudu, melafaz selama-lama nawaitu wudu'an, orang baru mulai selesai nanti. Cukup Bismillah. Ya, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Langsung niatnya kapan? Ketika air datang tadi. Itu niat. Yang kedua tadi apa? Membasuh muka. Kapan batas membasuh muka? Qaulan ma baina manabitir ra's. Panjangnya antara tempat tumbuh rambut fil ghalib pada kebiasaan. Di mana biasa tumbuh rambut lewat? Nah, di sini kan. Suami saya botak, ini kebiasaan, jangan patok itu. Di sini kan ada, itu maksud aku ulama tuh orfan di situ biasa. Kebiasaan tumbuh rambut itu di mana? Nah, di situ mulainya. Itu yang maksud dengan muka. Sampai mana? Lihya, sampai dagu, batas dagu ini wajib basah. Wa ardan, apa wa ardan? Ma baina uzunaihi, antara 2 puting telinga. Mana puting telinganya? Maka kalau ibu ambil wudu gini-gini aja, ini tidak basah, tidak bisa. Ya, ambil wudu gini-gini. Ada juga yang wudu itu tuh. Betul-betul muka tadi dibasahkan semuanya. Mulai ujung rambut sampai ujung dagu, mulai 2 puting telinga ini semuanya wajib basahkan semuanya. Tak boleh satu pun yang tak basah. Kenapa ini penting bunda semua? Tidak sah wudu, tidak sah sholat. Mubazir amalan kita. Jadi dimulai dari nawaitu wudu itu pertama kali. Dari wudu tadi lah dimulai. Terus yang kedua apa lagi? Membasuh 2 tangan. Apa membasuh 2 tangan? Sampai 2 mata siku. Itu hafal kita. Tapi lebih kan ya, disebut dengan ghurrah. Dalam hadis Nabi disebut dengan ghurrah. Apa itu ghurrah? Orang yang melebihkan basuhan dari 2 mata siku, dilebihkan sedikit. Dan itu kata Rasulullah akan memunculkan cahaya di akhirat kelak. Akan menerbitkan cahaya. Jadi jangan pas-pas saja lebihkan sedikit. Tidak boleh pula terlalu. Itu namanya mubazir. Nah, harus hemat air. Ibu itu karena cari sunat langsung sampai habis semua itu, sampai pula ke lutut, habis air. Islam tidak seperti itu. Lebihkan sedikit, mata kaki lebihkan sedikit. Begitu. Terus yang ketiga, yang keempat, masbun ba'dir ra'si, mengusap sebahagian kepala. Jadi bahasanya bukan mengusap rambut, kepala. Kalau yang rambut nanti komplain nggak botak, apa lagi yang diusap kan tak ada lagi. Jadi di sini hanya mengusap sebahagian kepala. Terus, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga dalam setiap berwudu mengusap kepalanya untuk berwudu. Terakhir, yang kelima yang dibasuh apa? Ghaslur rijlaihi bi kulli ka'bin, bahwa dia membasuh 2 kakinya berikut mata kaki masing-masing berdasarkan ayat. Jadi ayatnya apa dari kita butuh? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kelima nak ada di ayat itu.
Cuman orang awam seolah-olah terima ini rukun, dia bukan rukun, dia sunnah, sama dengan yang lainnya. Wamsahu biwujuhikum, basuh muka kamu. Ini ayat Al-Quran. Kemudian Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh mukamu dan dua ilal mirfaqain, sampai dua matasi. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai dua mata kaki. Itu kata Al-Qur'an, iza qumtum ila shalah, kalau hendak kamu menunaikan salat. Dan terakhir adalah tertib. Tertib. Apa yang maksudnya tertib? Dahulukan yang dahulu, kemudian kan yang kemudian. Tapi ibu memahami tertib ini jangan terlalu kaku, ya. Nanti ibu sholat wudu di sungai, nah gimana tuh? Kalau orang kaku kan ke atas dia dulu, kan susah itu. Makanya kaki tetap di sungai tidak apa-apa. Walawin ghamasa muhdisun, apabila seorang berhadas kecil menyelam ke dalam air, biniyatin mu'tabaru bima, dia berniat untuk berwudu, ajaza'ahu 'anil wudu, demikian juga menjadi sah wudunya. Masuk itu kesungguhsiannya lamnya, lamnya wudu dia di situ, maka sudah terbasuh semuanya. Kalau ini sama. Coba orang nyolong sungai siang, sungai hijau, ingin cepatnya namanya niat untuk berwudu selesai, tapi jangan buat yang membatalkan wudu. Paham ya? Maka saya tanya ibu mandi wajib, selesai nggak? Ada sekecilnya, ya. Perlu nggak wudu lagi? Ibu mandi wajib, nyelam ke sungai itu, sengaja aku mandi wajib karena Allah, menghilangkan ada sisa karena Allah, nyelam kita di sungai, bangkit kita lagi, bisa nggak langsung sholat? Yang besar saja selesai, apalagi yang dengan syarat tidak melakukan yang membatalkan wudu. Tapi kalau mandi sono gosok-gosok kan sah. Nah, jangan salah paham ya. Saya udah selesai mandi wajib, tidak perlu kita wudu. Tapi kan banyak yang membatalkan kita kerjakan. Salah satunya memegang kemalu. Nah itu makanya wudu kita lagi. Karena di mandi tadi digosok-gosok semuanya. Nah ini mandi kilat. Masuknya dalam sungai tadi, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, anggota tubuhnya tidak ada yang menghalangi air. Muncul dia ke hadapan, tidak dia gunakan hal-hal yang membatalkan wudu, maka ketika itu bisa langsung sholat. Tapi jarang dibuat orang ini. Itu namanya mandi kobong. Tidak baik pula. Ya. Pernah saya mendengar ceramah dari kota. Ya, gimana Bu? Mandi wajib itu wajib-wajibnya baru dulu baru kita mandi. Iya. Nah, ini mungkin mengingatkan kepada yang muda-muda, mungkin selama ini mungkin termasuklah saya dulu karena kita pakai kan. Berwudu dulu. Berwudu dulu baru kita mandi. Mandi wajib. Nah, itu yang saya dengar. Begini itu sebenarnya. Maksudnya begini, kita kan ya yang pasangan suami istri fikih Bu ya. Fikihnya harus dilakukan. Saya kan udah orang nikah kan ada namanya BB4 ya. Itu dibongkar semua, tidak ada yang ditutup. Sampai hal-hal yang detail harus diterangkan. Karena ini masalah fikih sampai batas watak itu seperti apa yang membuat junub itu. Mohon maaf, watak kan bukan suami istri. Kayak mana bentuknya sampai dia mandi wajib. Jadi kaji itu di kitab tadi. Itu lebih kepada seseorang yang berjunub pada malamnya, tapi dia belum mandi. Maka sebelum tidur itu disunahkan untuk berwudu, meskipun dia hadas besar.
kan ini apa namanya? Padahal kan dia masih junub. Maka disunahkan apa? Kalau belum sempat mandi, ya gimana mau mandi jam 12 malam, mandi kembang namanya junub. Tidak sanggup mandi, maka berwudu. Atau antar hubungan satu dengan yang kedua, yang ketiga disunahkan diiringi dengan berwudu. Ya, saya sampaikan itu. Apalagi pengantin baru. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali kada disunahkan diantari oleh wudu. Itulah rahasia wudu itu di situ. Banyak fadilah yang didapatkan dalam wudu. Masalah sunnah mandi wajib belum sampai gaji ke situ nanti. Ada sunnah-sunnahnya. Sabar ya. Ini maunya mandi wajib. Kita masih wudu nanti. Ya itu maksudnya. Maka sunnah seseorang tadi berwudu dia sebelum tidur. Sunnah yang berwudu sebelum tidur. Ada berapa tuh? Syarat wudu ada berapa tadi? Dalam wudu tadi ada berapa? 4. Yang pertama syarat wudu, yang kedua rukun wudu, yang ketiga sunat wudu. Ada 18. Besok kita kaji. Ada berapa bu? 18. Kalau dibuatnya sampai mana mikro kan? Ya, ada pertanyaan silahkan. Satu lagi, ya. Masalah ini memandikan batu dibayar memandikan jenazah. Iya. Memandikan kerjaan kami, Ustaz. Kami dapatkan kemarin pelajaran diundang Ustaznya ke sini. Sebelum kita memandikan kita wudukan dulu. Nah, cuman kami sudah kebiasaan, sudah bersih, sudah apa? Ini mana yang betulnya, Pak? Memang pendapat ini kan beragam. Iya. Ya, sama yang tadi sebelum mandi wajib berwudu dulu. Ya. Memang fikih khazanah fikih ini seperti ini. Sebagian ulama ada yang menyunahkan, sebagian ulama ada yang tidak. Ya. Maka kalau belum buka kitab tentang itu, belum bisa kita berpendapat. Di sini ada memandikan jenazah beberapa itu. Nanti kita bahas tentang itu. Jadi selama ini biasanya setelah mandi baru berwudu. Dulu iya Pak, cuman kami kan ragu. Udah ditanyakan dasarnya apa, kitab apa? Waktu itu tidak. Oh tidak ya, besok lah kita cari jawabannya. Prinsip kalau saya tidak berdasarkan kitab, saya nggak berani menjawab. Jadi ini jadi PR. Insya Allah tanyakan lagi pertemuan selanjutnya. Kita cari dulu referensinya. Ada lagi bu? Masalah wudu khusus kajian kita hari ini? Kalau jenazah itu di mana tahu nanti. Iya. Sebelum kita dapat itu referensinya, yang balik yang biasa lah kami baca ya. Iya, boleh juga. Baru wudu ya. Lagian ini juga perkara sunnah. Ada yang lain? Jadi 2 ini harus diingat ya. Syarat 1, rukun 1. Setelah selesai syarat dan rukun nanti masuk 2 poin. Sunnah dengan yang membatalkan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اعطنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا كثيرا
قلبا سالما وتجارة لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik Bunda semua, mudah-mudahan dapat kita ingat. Jadi kalau pertemuan selanjutnya ingatkan lagi Ibu ya. Sampai di mana kaji kita menganggur. Entah. Jadi kita ingat-ingat ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.